Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Haq. Saya dari prodi PSIK kelas A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi apendisitis. Apendisitis adalah peradangan pada appendix premiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini mengenai semua umur, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki yang berusia 10-30 tahun menurut Mans-George 2000. Menurut Chalmers C. Susan 2001, apendisitis adalah penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran bawah kanan dari rongga abdomen yang merupakan penyebab paling umum untuk abdomen darurat. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa apendisitis adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada umbai appendix dan merupakan penyakit abdomen yang paling sering terjadi. Apendisitis terdiri dari 5 bagian, antara lain apendisitis akut, apendisitis infiltrate atau masa preapendikuler. Yang ketiga, apendisitis perforata. Yang keempat, apendisitis rekuran. Yang kelima, apendisitis kronis. Ada etiologi dari apendisitis ini. Etiologinya adalah penyebab penyakit apendisitis sering secara pasti belum diketahui, tetapi terjadinya apendisitis ini umumnya karena bakteri. Selain itu, terdapat banyak faktor pencetus terjadi penyakit ini, di antara lain sumbatan lumen appendix, hiperplasi jaringan dan tumor appendix dan cacing ascaris yang dapat menyebabkan sumbatan. Patofisiologi apendisitis biasanya disebabkan oleh penyumbatan lumen appendix oleh hiperplasia folikel limfod dan benda asing. Karena obstruk tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mengalami bendungan. Semakin lama mukus tersebut semakin banyak, namun elastisitas dinding appendix mempunyai keterbatasan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen. Bila kemudian aliran arteri terganggu, akan terjadi infeksi dinding appendix yang diikuti dengan gangren. Stadium disebut dengan appendix gangrenosa. Manifestasi klinisnya, menurut Arif Mans-George 2002, keluhan apendisitis biasanya bermula dari nyeri di daerah umbikulis dan perumbikulius yang berhubungan dengan muntah. Dalam 2-12 jam, nyeri akan beralih ke kuadran kanan bawah yang akan menetap dan diperberat bila berjalan atau batuk. Pada permulaan timbulnya penyakit yang belum ada keluhan abdomen menetap, namun dalam beberapa jam nyeri abdomen kanan bawah akan sering progresif, dan dengan pemeriksaan
skema akan ditunjukkan satu titik dengan nyeri maksimal perkuis ringan, dan pada kuadran kanan bawah dapat membantu menentukan lokasi nyeri. Manifestasi klinis apendisitis sebagai berikut, yaitu nyeri kuadran kanan bawah dan biasanya disertai dengan demam derajat rendah, mual, dan sekalian muntah. Pada titik yang kedua, pada titik MC Brunei terdapat nyeri tekanan setempat karena tekanan dan sedikit kaku dari bagian bawah otot rektus kanan. Nyeri ali mungkin saja ada. Letak apendisitis mengakibatkan sejumlah neuri, tekanan spasmer otot atau konstipasi, serta diare kambuh. Tanda ropis dapat diketahui dengan mempalisi kuadran kanan bawah yang menyebabkan nyeri kuadran di kiri bawah. Jika terjadi temperatur appendix, maka nyeri akan menjadi lebih menyebar. Terjadinya distensi abdomen akibat lesion paralistik dan kondisi buruk. Pemeriksaan penunjangnya yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan pada pasien yang diduga apendisitis akut adalah pemeriksaan darah lengkap dan tes CRP. Yang kedua, pemeriksaan urin. Untuk melihat adanya erosis leukosit dan bakteri di dalam urin, pemeriksaan ini sangat membantu dan menyingkirkan diagnosa banding seperti infeksi saluran kemih atau batu ginjal yang mempunyai gejala klinis yang hampir sama dengan apendisitis. Pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologi ini yang bisa dilakukan dengan pasien yang diduga apendisitis akut atau lainnya, seperti CT scan. Pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan bagaimana memanjang pada tempat yang terjadi inflamasi pada appendix. Yang keempat, pemeriksaan USG. Bila hasil pemeriksaan fisik terganggu, dapat dilakukan pemeriksaan USG, terutama pada wanita yang juga dicurigai adanya abses. Dengan USG dapat dipakai untuk menyingkirkan diagnosa berbanding seperti kehamilan ektopik dan sebagainya. Penata laksanaan. Menurut Arif Monjos 2000, penata laksanaan apendisitis adalah sebagai berikut: tindakan medis seperti observasi terhadap diagnosa dalam 8-12 jam pertama setelah timbul gejala. Tanda-tanda apendisitis sering tidak terdiagnosa. Dalam hal ini sangat penting dilakukan observasi yang cermat. Penderita diberikan tempat tidur dan tidak diberi apapun melalui mulut. Yang kedua, instrubasi. Dimasukkan pipa nosa gastrik preoperatif jika terjadi periodontitis atau toksitas yang menandakan bahwa ileus pasca
operasi. Yang ketiga, antibiotik. Pemberian antibiotik dianjurkan pada reaksi sistematik pada toksis yang berat dan dalam yang tinggi. Yang kedua, terapi badan. Pada apendisitis dapat tanpa komplikasi. Appendiktomi dilakukan setelah terkontrol ketidakseimbangan cairan dalam tubuh dan gangguan simetris lainnya. Yang ketiga, terapi pasca operasi. Perlu dilakukan observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui terjadinya peredaran dalam shock, hipertermia atau gangguan pernapasan. Angkat sonde lambung bila pasien telah sadar. Komplikasi utama apendisitis adalah perfosi appendix yang dapat berkembang menjadi protonitis atau abes. Insiden perfosi adalah 10-35%. Insiden lebih tinggi pada anak kecil dan lansia. Prevensi secara umum terjadi 24 jam setelah awitan nyeri. Gejala mencakupi demam dengan suhu 37,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Penampilan toksis dan nyeri atau nyeri tekanan abdomen yang kontinu. Pencegahannya adalah yang pertama, diet tinggi serat akan sangat membantu melancarkan aliran pergerakan makanan dalam saluran cerna sehingga tidak tertumpak lama dan mengeras. 2. Minum air putih atau air mineral 8 gelas sehari dan tidak membuang air besar juga akan membantu kelancaran pergerakan saluran cerna secara keseluruhan. Prognosis adalah dengan diagnosa yang akurat seperti pembedaan tingkat mortalitas dan morbiditas penyakit appendix secara kecil. Keterlibatan diagnosa akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas bila terjadi komplikasi. Sering berulang dapat terjadi appendix tidak diangkat. Terminologi appendix kronis sebenarnya tidak ada, menurut George 2000. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.